Faktor berdirinya gerakan non-blok dari aspek sosial budaya yaitu adanya faktor persamaan nasib di antara bangsa-bangsa yang dijajah sehingga menggalang solidaritas untuk mengenyahkan kolonialisme. Jadi seperti misalnya negara-negara di Afrika dan Asia yang tidak ingin memihak ke blok barat ataupun ke blok timur. Hai, saya Jihan Arum Fazira, absen 22, akan menjelaskan tentang faktor pendorong GNB di bidang politik. GNB terbentuk karena pada saat itu telah terjadi perang dingin akibat adanya persaingan antara dua negara besar adidaya, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua negara tersebut merupakan pemenang atas Perang Dunia II, yaitu sekutu atas Jerman. Kedua negara besar tersebut ingin menguasai dunia. Namun, kedua negara ini memiliki perbedaan yang sangat bertolak belakang, yang mana ideologi berbeda. Ideologi blok barat atau Amerika Serikat yaitu demokratis, sedangkan ideologi pada blok timur atau Uni Soviet yaitu komunis. Dan perbedaan tersebut membuat mereka bersaing untuk menguasai dunia. Perang dingin tersebut semakin memanas. Berikut akan dijelaskan oleh Atasya secara singkat tentang bagaimana jalannya perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Oke, nama saya Atasya Putri Dianti. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Jihan. Selanjutnya, Amerika Serikat membentuk Marshall Plan untuk membantu ekonomi di negara-negara Eropa akibat Perang Dunia II. Selanjutnya, untuk menandingi Amerika ini, Uni Soviet ikut membentuk Comecon bersama sekutu dari timurnya. Lalu pada tahun 1949, Amerika Serikat membentuk aliansi militer yang bernama NATO, dan Uni Soviet ikut membentuk Pakta Warsawa pada tahun 1955. Beberapa negara di Eropa memilih untuk memihak salah satu dari dua negara adidaya ini. Namun ada juga beberapa negara yang memilih untuk netral dan tidak memihak siapapun, dan mendirikan gerakan yang bernama Gerakan Non-Blok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galupuri Andini dari kelas 12 IPS 4, absen 17. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang faktor pendorong berdirinya GNB atau Gerakan Non-Blok. Nah, salah satu faktor pendorong GNB adalah terjadinya krisis Kuba atau krisis rudal Kuba. Krisis rudal Kuba adalah krisis yang terjadi pada tahun 1962 yang diakibatkan dari perang dingin antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat. Nah, kenapa sih krisis ini bisa terjadi? Krisis ini terjadi setelah terungkap bahwa Amerika Serikat mensponsori serangan ke Teluk Babi milik Kuba, sebuah negara komunis di Laut Karibia. Nah, serangan yang dipromosikan oleh Amerika Serikat ke Teluk Babi milik Kuba itu gagal. Tapi, walaupun gagal, serangan tersebut telah memancing kemarahan dari Uni Soviet. Pada bulan September 1962, Uni Soviet menyatakan bahwa jika ada serangan berikutnya terhadap Kuba akan dinilai sebagai tindakan perang. Nah, si Uni Soviet ini ingin membalas si Amerika Serikat. Nah, Uni Soviet akhirnya mengancam Amerika Serikat dengan rudal dilengkapi nuklir untuk menghabiskan kotanya secara singkat. Nah, pada saat itu berlangsunglah krisis Kuba. Pada tanggal 22 Oktober 1962, si Kennedy muncul di muka publik untuk menuntut Uni Soviet menarik rudal-rudalnya. Nah, kalau Uni Soviet nggak mau narik rudal-rudalnya, Amerika Serikat akan menyerang Kuba lagi. Pada tanggal 28 Oktober 1962, Khrushchev menyatakan bahwa Uni Soviet bersedia memindahkan nuklirnya asalkan Amerika Serikat tidak akan menyerang atau menyerbu daerah Kuba lagi. Nah, kedua negara tersebut akhirnya sepakat untuk memindahkan situs rudal nuklirnya masing-masing. Nah, si Amerika Serikat ini memindahkan ke Turki, sedangkan si Uni Soviet memindahkan ke
Kuba. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Haura Yumna, absen 24 dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan gerakan non-blok. Jadi pertemuan gerakan non-blok itu diadakan setiap 3 tahun sekali. Pertemuan pertama diadakan di Beograd pada 1961, tepatnya bulan September. Pertemuan ini diadakan karena adanya krisis di Kuba. Pertemuan ini juga merupakan lanjutan dari KAA 1955 di Bandung. Pertemuan ini dihadiri oleh 25 negara, 11 dari Asia dan Afrika, 3 lainnya dari Yugoslavia, Kuba, dan Spirus. Pertemuan ini mendedikasikan dirinya untuk melawan imperialisme, kolonialisme, dan neokolonialisme. Pertemuan ini juga membahas tentang penyelesaian antara Perang Dingin, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Pertemuan selanjutnya diadakan pada tahun 1964 di Kairo, tepatnya pada tanggal 5-10 Oktober yang dipimpin oleh Presiden Gamal Abdel Nasser. Konferensi ini dihadiri oleh 48 negara peserta dan 10 negara pengamat yang memberikan perhatian dalam masalah ekonomi. Kebanyakan dari konferensi ini digunakan untuk mendiskusikan konflik antara Arab Israel dan perang yang terjadi antara India dengan Pakistan. Gerakan non-blok yang terakhir terjadi pada tahun 2019, tepatnya pada tanggal 25-26 Oktober, yang dihadiri oleh 46 negara. Salah satunya membahas tentang kemerdekaan Palestina. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.